Berarti lu menjalin hubungan untuk masa depan mikirin keluarga dia juga. Iya dong, harus dong. Kenapa itu nggak lu jadiin sebagai tantangan, lu bisa meluluh lantakkan hati keluarganya, Wah, nggak lu bisa. bisa ngebuktiin ini gua bisa loh jadi pasangan pasangan anak kalian gitu sama orang tuanya. Gue nggak mau aja orang lain jadi, maksudnya gue nggak mau jadi beban buat orang lain, bang. Nah, ketika kita menjalinkan hubungan dengan orang, pastinya secara otomatis kita akan langsung jadi beban buat pasangan Ya tersebut. makanya gue nggak mau jadi beban. Ya bebannya itu ketika kita jalin hubungan sama orang, beban kepercayaan. Ya iya. Beban kasih sayang. Benar. Ketika lu jalin hubungan sama orang, lu nggak boleh nyakitin. Benar, pasti. Lu harus jaga kepercayaan. Lu harus Benar. jadi orang yang baik terus. Bener gak sih? Lu harus jadi orang yang perfect di depan pasangan lu. Dan itu susah. Dan itu susah. Benar. Makanya gue hal yang kayak gitu maka gue hindarin. Gue nggak mau jadi beban buat orang, bang. Nah, terus kalau lu nggak mau jadi beban, lu nggak bakalan jadi punya pasangan dong ke depannya. Lu mau hidup sendiri sampai tua sampai mati itu, ngubur diri sendiri itu. Ya apa ya? Kalau sekarang sih gue mikirnya apa ya? Gue juga bingung. Karir dulu ya, karir. Kalau untuk umur sekarang gue mikirnya karir. Ya umur gue sih sebenarnya bukan umur mikirin karir lagi, lu Iya. udah mikirin seseorang yang bisa mendamping lu sampai mati kan. Nah benar. Cuman karena belum ada orang yang menerima gue seperti ini adanya, gue jalani aja dulu sih, karena jodoh itu nggak bakalan kemana juga tuh ya. Maksudnya gue jalani aja sih, nggak usah ribet-ribet juga mikirin aduh gue harus nyari nih. Ya berperilaku baiklah dengan orang lain terus menerus. Nah, kalau seandainya ada cowok yang negatif thinking sama lu dengan penampilan lu kayak gini, kerjaan lu yang kayak gini, tapi dia suka sama lu dan dia ngelarang gitu, kebayang gak gini? Jadi ada seseorang yang suka sama lu, terus dia bilangin, kamu jangan kerja di sini ya, kamu jangan gini ya, karena itu nggak bagus. Oke. Kalau dia bilang gitu nggak bagus, dia ngejamin apa? Kan itu pertanyaan dari tadi. Dia ngelarang gue buat nyanyi misalnya nih, lu nggak usah nyanyi lagi. Terus gue makannya dari mana dong, kata gue. Gak mungkin dong gue minta duit dong, aku dilarang kerja sama pasangan aku. Dia mau kasih gue duit berapapun apa segala macam, ya itu bukan menjamin loh, bang. Gue juga nggak mau kalau kayak gitu. Kalau nggak ada jaminannya gue nggak mau. Kalau seandainya lu diajakin nikah terus disuruh berhenti dari dunia lu sekarang, gimana? Tanggung jawab nggak dia? Dan dia bertanggung jawab. Oke, why not? Hei cowok-cowok yang mau cari istri kayak Indah tuh lamar sekarang ya. Iya, maksudnya tuh kita ini orang suka bilang cewek matre, ini segala macam, matre, perhitungan Hampir semua cewek itu matre, Indah. realistis lebih tepatnya. Oh, realistis. Wih, keren ini. Cewek itu realistis bukan matre ya. Iya. Harus ngitung-ngitungin semuanya. Iya dong. Buat beli rumah berapa, mobil Iya dong. berapa, shopping gimana besok. Iya. Gue anaknya mungkin nggak terlalu hobi dengan shopping ya. Gue shopping kalau itu butuh. Jangan biasakan karena keinginan gue pengen sendal ini, padahal gue masih ada sendal yang bagus. Wih, ini kayaknya perempuan masa depan kayak lu banget lah. Karena gue tuh males nih, apalagi gue ngekos ya. Oke. Kalau barang tuh udah banyak, mau balik ke rumah tuh udah males. Males. Mau kemana-mana males. Gue tuh anak yang ribet, gue nggak pernah nginap, bang, anaknya. Nggak pernah nginep maksudnya? Karena gue ribet kalau nginap. Dimanapun. Di hotel gitu ya? Hotel, teman, tempat apa segala, gue nggak pernah bisa. Karena gue ribet. Gue kalau mau nginap, gue harus lengkap nih dari ujung kepala sampai ujung kaki, gue harus lengkap. Treatmentnya harus jelas, rambut harus jelas, gimana, iya dong. baju gimana, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bener. Ribet. Seribet itu ya. Iya. Kalau seandainya dapat cowok yang simple Ya, atau pasangan yang simple besok gimana? Gimana maksudnya? Iya, maksudnya lu bisa sesuaikan nggak? Ya nggak bisa dong. Ya maksudnya ada cowok, lu nggak usah ribet dah. Oh, kalau misalnya gini, contohnya kalau misalnya jalan-jalan nih, gue biasa bawa baju yang sesuai tuh buat seminggu. Oh enggak, beli aja katanya. Oke. Lagi-lagi duit lagi, aduh. Karena semuanya itu membutuhkan uang. Cuan. Iya. Cuan. Benar. Kalau lu mau pergi travel simple, lu nggak perlu bawa koper, ya udah lu beli baju di sana. Udah kan? Deh, aku juga kayak gitu. Kalau misalnya emang nggak bawa baju, paling bawa baju 2, terus beli di sana sisanya. Oke. Kalau seandainya goals dalam hubungan, orang-orang kan beda tuh. Misalnya pacaran setahun dulu deh, habis itu nikah. Oh, gue nggak. Enggak, lu gimana? Untuk sekarang gue belum ada pikiran buat nikah. Serius. Kenapa? Umur lu kan udah cukup. Iya, makanya kenapa orang melihat pernikahan itu dari segi umur sih? Gue kesiapan mentalnya dong. Dia siap nggak buat
apa ya, buat maksudnya contohnya kayak di-treat seperti lu nggak boleh gini, lu ada nggak yang udah siap? Kalau udah siap ya orang terima-terima aja dong. Kalau gue belum siap bang, gue masih pengen ini. Lu bayangin dong, dulu gue selama kuliah itu 5 tahun nih, berkat nyokap gue 5 tahun gue kuliah kan. Itu gue nggak cuma bener-bener cuma buat kuliah, dan hobi gue nggak gue salurkan sama sekali. Berarti memenuhi tanggung jawab ya, untuk kuliah. Ya. Akhirnya gue pulang waktu itu belum kelar nih, 2020 gue belum kelar kuliah. Akhirnya disuruh nyokap, tuntutan ini segala macam. Gue kesel dong, akhirnya kabur ke Padang. Oke. Dan kuliah gue selesai, ini ijazahnya, dan gak kepake sama gue karena itu bukan keinginan gue dari awal. Keinginan lu jadi musisi. Yep. Dream ya. Yep. Kalau seandainya keluarga nggak dukung sama sekali gimana? Emang gak pernah dukung dari awal. Oke. Lu kesel nggak sama nyokap bokap? Kesel. Kenapa nggak? Dia lebih, misalnya itu lebih orang tua gue sih sekarang. Karena dulu tuh gue pengen banget kuliah di yang seni ya. Iya. Dan gak diizinin. Dan sekarang mereka kayak, coba aja dulu lu kuliahnya di seni ya katanya. Udah gue bilang kan. Dan makanya saat ini gue bener-bener buat puasin hidup gue dedikasikan buat keinginan gue itu, karena sebelumnya nggak terpenuhi. Iya, kita sih sebenarnya banyak orang tua yang kekurangan pengetahuan untuk mengetahui anaknya. Yep. Benar gak sih? Banyak orang tua yang nggak paham dan ngerti ini mau anak apa sih, masa depannya harus gimana, pasangannya seperti apa. Dan yang paling salah menurut gua, benar menurut orang tua itu standarnya mereka. Yes, benar. Kita nggak pernah nyalain orang tua ya, teman-teman ya. Iya, kita nggak pernah nyalain orang tua, tapi mungkin ini perlu diedukasi sedikit lah ya, Nda ya. Karena benar menurut orang tua itu pandangan mereka, baik menurut orang tua itu pilihan mereka. Sedangkan si anak jarang untuk dibebaskan memilih dalam hidupnya, dibebaskan untuk lu mau teman sama siapa, lu mau punya pasangan gimana, lu mau kerja di mana, ya terserah lu, yang penting lu merdeka. Jarang tuh orang tua kayak gitu tuh. Sampai sekarang tuh jarang banget. Actually, orang tua gue tuh sampai sekarang masih nuntut hal-hal yang maksudnya menurut gue nggak masuk akal di hidup gue ya. For example-nya apa? For example, buat pasangan. Mereka pasti dong umur segini, umur 25 ditanya dong, nih anak nggak bakal married apa? Nih tetangganya udah married semua, teman-teman gue waktu kecil semua udah pada married, gue doang belum, udah punya anak, udah gendong anak. Gue belum. Karena masa muda yang gue inginkan dulu tuh baru dapatnya saat ini. Dan apalagi ya, ekspektasi nyokap gue tuh kayak, lu harus cari cowok suami yang begini, pintar, kaya, punya gelar, gini. Karena lu juga punya gelar gini katanya. Aduh, gue kalau mau bilang orang tua teh salah, enggak, karena dia menginginkan hal yang terbaik dong buat anaknya. Iya. Makanya gue tuh kayak bingung, ada seseorang yang dekat sama gue tapi kayak kriteria buat nyokap gue tuh belum pas ya. Makanya gue tuh kayak gimana ya kata. Ending-endingnya ya gue ujungnya tinggalin dulu. Gue gak mau hubungan dulu lah kata gue kan. Gue pengen santai dulu. Lu gak pernah mencoba untuk menjelaskan ini orang baik loh gitu untuk. Udah. Tapi nyokap gue kayak jangan gitu dong. Contohnya nih tetangga lu nih, si ini nikah sama pengacara ini nih. Aduh. Gue gak berani deket pengacara juga, bingung gitu kan. Pengacara punya, ya intinya personal orang tuh bakalan punya kriteria mereka sendiri buat pasangannya gitu loh. Kalau yang tipikal kayak gue, orangnya pastinya yang hidupnya juga kurang lebih sama. Kan bener gak ya? Iya bener. Maksudnya tuh jodoh itu adalah cerminan diri kita. Benar. Ya? Nah itu dia. Belibet lo ngomongnya. Jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Dah, benar sekali. Bukan berarti dia nggak baik, tapi mungkin menurut orang mungkin nggak baik, tapi jodoh itu baik menurut kita. Karena kita yang mau make, kita mau menjalankan, kita yang mau bareng nih seumur hidup. Jadi kalau ada orang yang bilang lu jodoh sama dia kayaknya kurang baik deh, stop lu bacot. Bener gak sih? Ya karena kita yang paham gimana tuh pasangan kita. Iya bener banget. Kita yang paham, kita tahu masalahnya, kita tahu gimana karakter dia. Jadi jangan pernah menyelesaikan sebuah hubungan karena omongan orang. Nah lu melakukan tuh Indah. Ya karena gue takut. Karena selama ini gue tuh kayak menentang semua hal-hal yang dilarang sama orang tua gue. Contohnya ya nyanyi. Ini hal yang paling, gue kalau nggak kabur ke Padang, mungkin gue nggak bakalan di posisi gue sekarang. Berarti lu kabur ya dari rumah buat nyanyi doang? Cuman gara-gara gue bangun siang. Gue bangun siang. Waktu itu gue lagi nyusun skripsi nih. Ya sifat gue di Bandung dulu, kuliah di Bandung. Gue dulu kuliah di Bandung. Iya. Gue bawa pulang
Ternyata di Padang nggak cocok Nggak kayaknya. cocok. Nah di Padang tuh ya anak yang baik, putri yang baik itu pagi bangun, cuci piring, nyapu, bantu deh orang tua lu. Abis itu lu berkegiatan lah di siang hari. Dan sedangkan gue kerjanya malam, ngerjain skripsi mah malam gitu kan. Nanti tidurnya udah pagi. Bawas bangun tidur, tahu-tahu udah beres saya semua gitu loh. Ya karena gini, kebanyakan orang-orang kita ya, ini nggak Padang doang sih sebenarnya. Cewek yang baik itu cewek yang cocok untuk jadi ibu rumah tangga, untuk anak-anak kita, untuk jadi istri kita di masa depan, itu yang bangun pagi, terus nyeduh teh, bikin kopi kayak iklan-iklan gitu kan. Iya, iya. Nah jadi kan laki-laki itu fantasinya sampai ke sana. Nah mereka nggak mikir ada cewek yang kerjanya sampai subuh, ngerjain sesuatu sampai subuh, dan dituntut lagi tuh bangun pagi, lama-lama tipes tuh pasangan lu. Itu zaman kuliah gue tuh tipes-tipesan tuh. Karena pagi gue kuliah, siangnya tidur, Siangnya tidur ya. sorenya kuliah lagi. Oh sorenya kuliah lagi. Ada kan, gue di swasta mungkin, nggak tahu nih di negeri juga kayak gitu atau gimana. Gue kuliah tuh ada jam 7 sampai jam setengah 10. Habis itu sore jam 3 tuh ada 3 SKS lagi gitu. Ada 3 SKS lagi. Yoi. Berarti sekarang kalau lu bilang tadi kan orang tua nggak setuju dengan apa yang lu lakukan sekarang. Menurut lu kalau asalnya ada seorang anak lu punya adik atau punya teman yang punya adik yang dia menantang orang tuanya demi dreamnya, itu benar atau gimana? Ya lakukanlah apa yang kamu inginkan. Karena hidup cuma sekali coy. Lu bakalan nyesel. Karena gue nyesal bang. Gue gak nurutin hati gue dulu. Coba aja dulu gue ikut gue lulus loh di Sentra Tasik dulu. Oke. Kalau gue hati gue ikut, gue pasti kesana. Cuman gue pertimbangannya orang tua gue pengen gue kuliah. Waktu itu double degree di Jepang sama Bandung. Ya karena bahagia melihat orang tua itu sangat-sangat berbahagia, dan aku juga pengennya mereka bahagia. Ya turutin tapi kitanya nggak dipikirin. Oke. Ya sebenarnya gimana ya, dua sudut pandang yang harus kita luruskan. Kebanyakan orang ingin membahagiakan orang tua tapi mereka nggak mempedulikan kebahagiaannya. Iya. Sedangkan kalau seandainya kita tujuan membahagiakan orang tua tapi kitanya nggak bahagia, dosa lagi tuh buat orang tua. Benar nggak sih? Nah kita setiap hari itu tertekan perasaan, kita dipush dengan permintaan-permintaan yang kita nggak pengen, terus kita ngupat tuh di hati itu, ngomong sendiri, ini mama papa ini gimana sih, itu dosa lo sebenarnya. Walaupun secara kasat mata lu ngikutin omongan orang tua lu, itu lebih durhaka sebenarnya daripada lu ngomong terus terang. Contoh Indah, Indah pengennya ini, Indah pengennya ini, Indah pengennya ini, kalau nggak suka mungkin Indah akan buktikan. Benar gak sih? Karena ya dulu itu gue nggak ngelentang itu karena gue nggak punya apa-apa. Yang mau gue kasih lihat sama nyokap gue tuh nggak ada. Kalau sekarang udah ada dong. Udah ada, tapi Udah tetap aja. Tetap aja nggak Lu lihat dihargai. nggak chat nyokap gue bilang apa? Tes BUMN lu harus Disuruh jadi PNS seperti mak-mak biasanya. Pencapaian mak-mak itu kepada anaknya ketika anaknya sudah jadi PNS. Itu mak-mak sekarang, padahal banyak tuh bisa cari duit di mana-mana yang Udah mungkin gaji bisa. gua aja lebih Dan gue yakin gaji lu lebih dari PNS. Anjir, kalau seandainya dibanding-bandingin mah lu kerja 3 jam sehari dibandingin orang yang kerja 8 jam sehari, gajinya nggak sebanding dah. Nah sebenarnya ini yang harus dihargai sama orang tua sekarang, karena Dan tetap aja nggak dihargai. mencari uang itu bukan satu jalan aja tuh. PNS PNS lurus ke depan lu pensiun, menikah. Ya nikah dulu baru pensiun. Tapi kalau dari segi pandang nyokap gue tuh dia mikirnya gini. Gue pernah jelasin ini sama nyokap teh. Kalau kamu seorang karyawan atau orang yang bekerja di kantor orang, kamu sampai tua hidupnya bakal dijamin. Kalau sekarang nyanyi, lu mau nyanyi sampai kapan? Tapi gue sempat pikir, oh iya juga ya, gue tuh nyanyi sampai kapan ya? Lah terus gimana? Lu pelin-pelan. Aduh, nih anak gimana sih bocah? Makanya sampai sekarang tuh gue tuh nggak tahu mau hidup gue tuh kayak gimana bang. Gue dealing hidup dengan depresi karena pilihan itu sangatlah susah buat dipilih gitu loh. Kalau by feeling aja gimana? Maksudnya kayaknya gue pengennya di sini deh, dan lu jalan aja konsisten, fokus. Makanya gue sampai sekarang masih konsisten dong. Apa yang orang tua bilang, iya. Ya karena gue salut sama lu Nda, ketika lu membantah omongan orang tua supaya nggak ngikutin arahan dari mereka dan lu memilih jalur sendiri, lu ngebuktiin. Kebanyakan anak di luar sana ketika dia nggak mau ngikutin kata orang tuanya,
ya dia nggak jadi apa-apa, nggak melakukan apa-apa juga. Ya passion dan pengennya itu cuma di kepala sama di hati doang. Nah itu masalahnya. Ketika lu mau mengambil jalan yang beda, jalan yang lain, lu buktiin sampai sukses. Karena prinsip bokap gue tuh ngelepas gue dulu selama 5 tahun. Lu boleh ngapain aja, lakukanlah sebebas-bebas mungkin, tapi tanggung jawab. Nah tanggung jawab ya. Apa yang lu ucap semuanya harus ditanggung jawabkan. Ya orang banyak memilih atau mengambil keputusan tapi mereka habisnya tidak bertanggung jawab ya. Aku kayak kabur dari rumah ke Padang, gue cuman pikiran cuma satu, gue harus sukses di Padang dulu. Kenapa? Karena kalau gue udah kabur nggak bawa apa-apa, lu balik ke rumah malu. Malu nggak? Pasti dong ditanya, lu ngapain aja kabur kemarin. Oh iya. Lu mau makan pakai apa? Gue kabur nggak ada duit coy. Tapi lu punya skill dong. Punya, makanya gue jual. Walaupun saat itu gue dicemooh. Iya, berarti lu jual dirinya sukses ya? Sukses ya. Iya dong, nah, karena gini, konotasi jual diri kita harus paham nih. Nah, orang bilang jual diri ya jual tubuh, ya enggak. Maksudnya jual diri itu jual skill, kemampuan yang ada di diri lu. Lu maksimalkan, lu jual dan dihargai banyak orang sehingga orang juga terhibur dan hidup lu juga terselamatkan karena skill. Iya, bener banget. Gue kayak orang bener ya ngomongnya. Tapi benar loh Bang, maksudnya kalau gue saat itu nggak kasih tahu kalau orang gue bisa nyanyi, dan gue gak ngemis sama orang kalau gue pengen nyanyi, gue ngemis loh Bang dulu minta nyanyi sama orang. Ya wajar lah proses dah. Kalau nggak gitu orang nggak bakalan tahu tuh skill lu gimana. Ya gue nggak bakalan sampai di titik ini. Tapi gue respect loh sama lagu lu yang ciptaan lu gimana sih? Itu tuh di Indah Ian. Oh lihat IG-nya itu gila, gue scroll kan, gue observasi dong sebelum ngundang lu kan observasi dulu, ini anak gimana sih, gue lihat, terus pas gue ngeklik tuh bagian yang lu record, lu bilang, oh itu emang ciptaan lu pribadi atau gimana, ada teman-teman atau gimana? Pribadi sendiri ya, itu lagunya gila tuh dah. Tapi ada juga yang bareng sama temen gue yang di Malaysia, ini orang Minang juga sebenarnya, tapi kita gede beda-beda. Terus yang satu laginya tuh orang Minang, cuman gede di sana kuliah di Malaysia. Berarti lu menciptakan lagu itu nggak di Indonesia? Oh gitu. Kalau yang ini ada 2 lagu nih, yang mana nih? Yang ini. Yang lu post kan? Lu post atau apa sih? Enggak, yang waktu lu post dulu kan kemarin itu, bukan yang lagu. Yang gua tag-in lu di story. Nah kalau itu tuh gue bikin sendiri di rumah. Oh sampai ornamen musiknya lu bikin sendiri? Iya, gue kan bisa main musik. Oh gila nih anak ya. Yang enggak lu bisa apain sih dah? Dapat cowok yang baik. Jadi wanita yang diinginkan oleh pria-pria di luar sana. Emang gimana wanita yang diinginkan pria di luar sana itu gimana? Yang cantik, yang keluar teh prepare gitu kan. Yang ngomongnya sopan, gak kayak gue kelabakan gitu. Apalagi gue suka kebalik-balik gitu. Belibet gitu ya pokoknya. Kalau mau apa ya? Ya pokoknya susah lah. Ribet ya anaknya. Ribet. Tapi nggak semua cowok juga sih Dah yang pengen cewek yang perfeksionis, yang bersih, yang pakai gaun ke sana ke sini, yang pakai dress atau. Tapi rata-rata cowok yang lihat di Instagram itu semua. Nggak semua cowok Dah. Semua. Nggak semua. Iya. Lu ngelihatnya pasti tidak yang hijaban. Siapa? Lu pasti ngelihatnya yang hijaban atau yang terbuka sekalian gitu. Pasti dong. Lu sini dah emang. Sembarangan lu ngomong ya. Explore lu apaan di IG? Explore gua itu Dah ceramah Dah. Bohong. Explore gua mana nih? Aduh. Makanya gua tuh kayak ada pikiran juga, ini cewek yang kayak gini yang diinginkan seorang laki-laki kah? Atau cewek yang bisa diajak tidur? Woo, cewek yang bisa diajak tidur. Nah, staycation. Weh, menurut lu ketika lu punya pasangan dan diajakin staycation gimana? Ya pergi-pergi aja sih. Ya staycationnya ngapain ya? Iya, tujuannya kemana? Mau ngapain? Ya kalau mau gitu-gituan gimana? Ini nyokap gue nonton. Enggak, kan gue minta pendapat Gue minta pendapat maksud gue ketika ada cowok yang suka sama lu, dia tuh perfect pokoknya semua kriteria cowok yang lu pengen itu ada nih sama cowok. Terus tiba-tiba ketika 3 bulan jalan jadian, sayang staycation yuk. Ayo.
Gue anaknya hobi liburan dan staycation karena itu hal yang sangat dibutuhkan saat ini. Iya. Kalau staycationnya ke hotel berduaan satu kamar? Ya kalau nggak ada ngapa-ngapain ya udah hayu. Emang ada orang enggak, maksud gue emang ada orang staycation, cowok segoblok mana sih yang ngeluarin uang staycation berdua sama ceweknya. Terus Lim ambilin tisu dulu. Ini masuk hidung gue sumpah demi Allah. Jadi maksudnya ada orang yang ngajakin pacarnya staycation yuk. Banyak. Terus nyampe di dalam kamar baca buku berdua. Si cowoknya tidur di lantai, si ceweknya tidur di ranjang. Segoblok apa sih cowok kayak gitu? Ada sofa loh. Gue nanya segoblok apa cowok yang ngeluarin uang buat staycation terus nggak ngapa-ngapain di dalam? Kan ada twin bed. Kalau mau tidur bisa juga bisa. Lu bisa menjamin ada cowok dan ada perempuan satu kamar nggak ngapa-ngapain dah? Gila nih anak ya. Lu ngejamin ada misalnya mereka pacaran 3 bulan saling sayang cowok. Enggak maksudnya gue nanya pendapat aja. Nanya pendapat dah. Bisa, gue pergi nih sama teman-teman gue nih, misalnya staycation nih. Iya. Ayo. Enggak temen Indah. Cowok gila nih anak. Ada gue. Enggak misalnya, gue kan nanya ya, misal. Ya gue nggak tahu, gue nggak pernah. Ya gue aduh. Ini bisa jadi acuan buat cewek-cewek di luar sana. Makanya jangan. Jangan, ya nggak boleh ya. Kalau misalnya cowok ngajakin staycation mah bohong gitu mah. Terus malam-malam nanyain, kamu ngapain nanti? Aku nggak ngapa-ngapain. Temenin aku yuk, puter-puter ujungnya hotel. Puter-puter tuh ujungnya hotel. Pelampiasan hasratnya tidak terpenuhi oleh wanita-wanita di luar sana. Jadi dia nyari lu. Jangan senang dulu kalau ada yang ngechat lu malam-malam, ngajakin keluar, ngajakin makan. Oh gitu. Kalau sekarang modusnya banyak, Bang. Salah satu modus yang paling lu nggak suka sembarangan buang sampah buat. Jadi gimana kalau ada cowok yang modusin lu kayak gitu, nanggepinnya gimana? Tapi ini cowok perfect banget. Waduh. Gimana coba? Ini cowok perfect kalau banget. Kalau gue kan anaknya boys banget ya. Iya. Maksudnya orang ya udah nganggap gue tuh kayak cowok. Gue gue malah disuka dipanggil, "Iya, Bang." Apa, Bang? Gue diabangin sama orang. Iya, kalau gue sih kalau nggak tahu ya gimana ngomongnya. Ya intinya jangan deh, intinya. Nggak tahu lu kalau lu mau tuh, kalau gatel juga bodo amat. Apa sih gue ngomong apa? Enggak gue nanya. Misalnya ada nih, gue nggak sudut pandangnya bukan lu. Misal ada teman cewek. Terus dia curhat gini, "Dah, kayaknya ini cowok perfect banget, ganteng, punya uang yang cukup lah, cukup beli mobil, terus beli rumah." Terus dia ngajakin lu staycation. Iya, terus dia ngajakin lu staycation. Ya kalau lu mau silahkan bertanggung jawab nggak dengan kegiatan lu yang seperti itu. Kalau dia bertanggung jawab gimana? Ya nikah, ngapain staycation? Gue geli ya bahasa kayak ginian ya, bener gak sih ya? Iya. Ya udah nikah aja sih kalau emang mau, maksudnya mau staycation, mau berdua-duaan ya lu nikah, lu bisa honeymoon, lu bisa ke hotel berdua-dua. Tapi banyak orang memutuskan pernikahan itu adalah hal yang paling menakutkan karena banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa disatukan. Iya, tidak bisa disatukan. Ketika nggak cocok, cerai. Kan itu bukan persoalan yang gampang, Indah. Kalau buat anak-anak sekarang ya udah, kalau emang lu mau kayak gitu silakan. Tapi gue sih mau coba apa? Lu mau coba nggak kayak begituan? Aduh, gue pengen tapi ya gitulah ya. Ya intinya tanggung jawab aja sama diri sendiri. Tanggung jawab lu sama diri sendiri lu. Tapi ada lo caranya kalau lu mau lakukan itu dan nggak mau hamil. Bukan nggak hamil, emang gua bicarain apa tadi sih, Indah? Nih aduh gila nih anak. Yang maksudnya ada cara supaya lu nggak terlalu terbebani. FWB. Ketika lu FWB HTS kali. Dulu itu zaman Bahela, Indah. Sekarang namanya FWB. Lu nggak milenial, sengaja Jaksel nih anak. Sama, berarti HTS sama FWB sama? Sama lah. Beda. Sama, Indah. Sok. Nah, yang pertama. Gue bilangnya beda ya? Iya. Kenapa gue bilang TTM? Ya TTM sih, iya sih. Teman tapi mesra kan? Bukan, HTS. Hubungan tanpa status. Yoi. Ya sama, Dah. Beda. FWB kan tanpa status juga. Lu nggak pacaran. Iya. Bener gak sih? Hubungan tanpa status itu contohnya kita misalnya kompet nih. Dah, kita HTS-an yuk. Yuk. Misal ya, kita HTS-an yuk. Habis itu gue telepon, "Dah, lu di mana? Kita makan yuk." Nah, hari pertama atau hari kedua lu di mana? Kita nonton yuk. Kayak gelap-gelap dulu nih. Treatmentnya bagus nih, cowok nih biasanya kayak gitu tuh. "Dah,
kita kayaknya makan di kota ini kurang seru deh, kita keluar kota yuk. Keluar kota, tiba-tiba di perjalanan bilang kayaknya kita harus hemat lah, di luar kota ini kita kan harus 3 hari kamar, kalau kita pesan kamar 2 kayaknya nggak worth it. Nggak worth it ya, kita 1 kamar aja, kita nggak ngapa-ngapain. Nggak apa-apa kan, tidur istirahat. Ya maksudnya nggak mungkin, nah balik lagi nih, nggak mungkin ini orang HTS-an 1 kamar nggak ngapa-ngapain, Indah. Ya udah, tanya sama mereka aja tuh. Ya makanya sama aja kayak FWB kan. Beda. Sama, Indah. Banyak orang yang mau melakukan ya seksualitas yang mereka nggak mau terikat dengan sebuah hubungan. Pasti. Ya karena apa? Karena contoh kalau mereka sananya ketahuan, ya alih-alih lah. Lu kan FWB-an gua, ngapain lu nge-treat gua terlalu serius gitu contohnya. Iya. Ya, benar gak sih? Benar. Nah, jadi yang namanya FWB-an, yang namanya TTS-an, TTM-an, TTTTTT apa gitu kan. Itu nggak baik berhubungan. Emang nggak baik sih. Emang nggak baik. Mending lu pacaran jelas, kalau nggak. Tapi pas- seru sih kalau FWB-an dah. Kalau gue sih lebih HTS sih, bukan FWB ya. Menurut lu apa? HTS apa? HTS tuh kita menjalin hubungan tanpa status. Udah gitu doang kan. Kalau FWB, friend with benefit, lu menginginkan sesuatu dari pasangan lu. Benefit kan itu keinginan. Nah, HTS kan keinginan juga. Lu menjalin hubungan sama orang harus ada keinginan dong. Maksudnya gini loh, keinginannya tuh dalam konotasi apa dulu friend with benefit ini? Ya kebanyakan seksualitas. Yes. Kalau HTS dia nggak ada berhubungan sama seksualitas kalau menurut gue ya. Karena yang dijalin itu hubungan yang lebih private. Oke, ya orang lain nggak tahu. Orang-orang nggak tahu, kita menjalin hubungan itu lebih intens. Kita lebih sering mengenal satu sama lain daripada FWB. FWB lu ketemunya kalau misalnya lagi pengen. Ini perlu ditit ya. Si anak, aduh gila deh. Ini bintang tamu yang paling gokil ya. Besok kita undang lagi bahas yang lain ya. Karena emang iya. Iya bener sih. Gue apalagi sekarang nih, teman-teman dia bilangnya cowok sama cewek nggak bisa temenan. Benar.